Film Thailand bagi saya memiliki posisi tersendiri di kancah perfilman dunia. Dan film Thailand yang akan saya review kali ini dibuat khusus untuk kalian yang selalu susah move on dari mantan pacar. Hai, selamat datang kembali di channel Katukat. Kali ini saya akan mereview film Thailand berjudul Happy Old Year. Film ini ditulis dan disutradarai oleh sutradara Nawapol Tamrong Ratanarit. Sebaiknya saya tulis nama lengkapnya di bawah karena sangat sulit disebutkan. Film ini dirilis pada tahun 2019 lalu dan sempat masuk seleksi Rotterdam International Film Festival pada tahun 2020. Sebelum saya lanjutkan, luangkan waktu sedikit untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat video baru dirilis. ไม่ได้บอกลาอะไรเลย ทิ้งคนน่ะมันไม่เหมือนทิ้งของนะเว้ย Film Happy Old Year bagi saya kuat di berbagai aspek, salah satunya di bagian karakterisasi. Dan memang tidak main-main, sutradara Nawapol merekrut dua pemain yang sudah terbukti kualitasnya. Pertama adalah, saya sebutkan sebentar, karena memang lagi-lagi ini bermasalah saat disebutkan. Yang pertama pemain perempuan bernama Chutimon Chueng Charong, sebaiknya saya tuliskan di bawah, atau yang dikenal dengan Okbab. Chutimon atau Okbab sendiri pernah mencuri perhatian kita di film Bad Genius di tahun 2018 lalu. Film ini tentang bobroknya dunia pendidikan di Thailand. Kemudian lawan main Okbab adalah Sunni, ya lagi-lagi saya tuliskan lagi, Sunni Suan Metanon, yang sebetulnya sudah tidak asing lagi di perfilman Thailand. Bagi kawan-kawan yang sudah sering nonton film Thailand, seharusnya sudah kenal dengan Sunni. Sunni sendiri adalah dianggap sebagai Reza Rahardiannya Thailand. Karena memang dia memiliki karisma sekaligus talent yang dan popularitas yang sama dengan Reza Rahardian di Indonesia. Cerita di film Happy Old Year bercerita tentang Jen yang baru saja kembali dari Swedia menempuh pendidikan arsitektur. Jen mendapatkan sebuah proyek yang mengharuskannya memiliki sebuah kantor sendiri. Untuk menyiasati hal itu, Jen kemudian mengubah rumahnya sendiri menjadi sebuah kantor bergaya desain minimalis khas Swedia. Tidak mudah bagi Jen karena untuk mengubah rumahnya sendiri menjadi sebuah kantor minimalis, dia harus melakukan banyak hal, terutama mengemasi rumahnya yang dipenuhi oleh berbagai macam barang milik ibunya, milik adiknya, dan juga milik teman-teman Jen yang entah mengapa bertumpuk di rumahnya sendiri. Ada sekitar 5-6 step yang harus dilakukan oleh Jen agar rumahnya bisa tampak rapi seperti desain minimalis yang dia dambakan. Salah satunya adalah membuang benda-benda dari masa lalu yang tidak lagi ia perlukan. Sebetulnya premis film ini sederhana, yaitu bagaimana Jen mengubah rumahnya menjadi kantor bergaya minimalis dengan membuang benda-benda yang tidak lagi ia perlukan. Namun premis yang sederhana ini akhirnya menjadi kompleks karena benda yang akan ia buang ternyata memiliki ceritanya masing-masing. Jin yang awalnya bermaksud membuang benda-benda itu ke tempat sampah, akhirnya harus mengubah niatnya sendiri. Dia memutuskan untuk mengembalikan barang-barang yang akan dibuang kepada teman-temannya yang pernah menitipkan barang-barang tersebut. Dan memang benda-benda itu memiliki nilai historisnya masing-masing. Sebagai perbandingan, sutradara menghadirkan salah satu karakter yang merupakan teman baik Jen sendiri yang sangat membutuhkan foto-foto lamanya yang ternyata disimpan Jen dengan rapi yang akan dimanfaatkan sebagai kado pernikahan. Konflik utama terjadi ketika Jen menemukan barang-barang milik mantannya bernama M. M adalah seorang cowok yang ia campakkan saat Jen kuliah di Swedia. Awalnya Jen berniat mengembalikan barang-barang milik M melalui jasa ekspedisi untuk menghindari bertemu langsung dengan M. Namun sayangnya paket itu ditolak dan Jen terpaksa harus mengembalikan barang tersebut secara langsung ke rumah M. Dan itu membuatnya terpaksa bertemu kembali seorang mantan yang sudah memiliki kekasih baru. Masalah lain muncul di keluarga Jen sendiri, yaitu ibunya yang tidak rela membuang benda-benda di rumah itu, terutama piano, karena ada keterikatan memori dengan ayahnya yang pernah kabur meninggalkan keluarga mereka. Minimalis adalah salah satu kata kunci di dalam film ini. Kata minimalis bagi saya mewakili tujuan utama karakter Jen sekaligus film ini. Minimalis juga merupakan representasi dari karakter Jen sendiri. Caranya dia berbicara, berdandan, dan berpakaian sangat menggambarkan prinsip hidup minimalis yang diagung-agungkan oleh Jen. Ia selalu tampak menggunakan pakaian putih dan celana berwarna gelap,
Dan kita tidak akan pernah melihat sekalipun Jin menggunakan pakaian dengan warna lain. Cara berbicara Jin yang hemat kata juga mewakili kata minimalis ini. Didukung dengan pergerakan kamera yang berjalan pelan seolah mengikuti mood Jin yang tampak murung namun kompleks. Bagi kamu yang berekspektasi ingin menemukan film drama komedi romantis, mungkin kamu akan kecewa dengan film ini. Selama menonton film ini, kamu harus memiliki kesabaran ekstra, karena tempo yang dibangun oleh sutradaranya sangat lambat, yang mungkin saja akan dianggap membosankan bagi sebagian orang. Namun, bagi saya walaupun pelan, ritmenya jelas. Setelah Jin bertemu dengan mantannya M, tempo yang pelan-pelan diusung dari awal, akhirnya mencapai puncaknya di bagian akhir. Untung ada sedikit dark comedy yang membuat tempo berjalan pelan ini sedikit segar. Dan sedikit nilai tambah di dalam film ini adalah properti-properti ala generasi 90-an. Bagi kalian yang lahir di era 90-an akan sangat relate dengan film ini. Ada Walkman, ada Discman, majalah, kamera analog, dan barang-barang pra-internet yang di zamannya sangat berkesan. Setelah menonton film ini, saya sadar ternyata range film bergenre komedi romantis masih sangat luas. Pertemuan antara Jin dan M misalnya diperlihatkan sangat organik tanpa ornamen romansa romantis yang tidak perlu. Saat mereka bertemu kembali, yang terjadi adalah obrolan alamiah namun sangat kuat. Tidak ada air mata, pelukan, atau ciuman khas film drama komedi romantis pada umumnya. Saya juga suka penempatan karakter orang ketiga yang bernama Mi dihadirkan di sini. Nampaknya satu hal yang ingin disampaikan oleh film ini adalah kematangan dalam menjalin hubungan. Tidak ada emosi yang melebihi porsinya. Film ini menunjukkan sesuatu bahwa tidak selamanya membuang barang mantan adalah solusi yang tepat. Bagi sebagian orang, memilih tetap menyimpannya karena walaupun pahit, benda itu pernah memiliki kenangan tersendiri. Itu tergambar dari bagaimana ibunya Jin yang walaupun sedih, walaupun trauma, tetap tidak pernah mau membuang piano yang merupakan peninggalan ayahnya. Walaupun akhirnya Jin berhasil membuang piano tersebut dan menciptakan konflik antara Jin dan ibunya. Film ini sangat direkomendasikan bagi kamu, terutama jika kamu sangat menyukai idiom buanglah mantan pada tempatnya. Membuang sampah mantan tidak selalu menjadi solusi untuk move on. Karena seperti yang dikatakan M kepada Jin, dan ini menjadi salah satu kutipan terbaik di dalam film ini bagi saya adalah, ada kalanya kamu tidak perlu meminta maaf. Hiduplah dengan rasa bersalah itu. Wow. Satu hal lagi tentang sinematografi, banyak sekali bahasa gambar yang berhasil mewakili mood film ini. Dan yang paling terkuat adalah di bagian ending, saat kamera berhasil menyorot sebuah selimut putih dan sebuah ruangan kosong. Seolah-olah scene ini menunjukkan betapa kosong dan sunyinya perasaan kita saat berhasil menyingkirkan orang-orang yang pernah berkesan di masa lalu. Dan gong terbesar di dalam film ini adalah ketika Pink, sahabatnya Jin, bertanya kepadanya apakah ia merasa lega setelah berhasil membuang barang-barang milik M mantannya. Jin tidak menjawab, ia hanya menatap ke kamera, memberikan ekspresi yang campur aduk. Matanya mengeluarkan air mata, tapi bibirnya tersenyum. Tiba-tiba saya merasa pertanyaan ini ditujukan untuk kita semua, atau setidaknya bagi kalian yang akhirnya bisa membuang barang-barang milik mantan beserta kenangannya. Kalian harus menjawab, legakah kalian sekarang? Sekian review saya Cut to Cut. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like. Dan jika ingin memberikan kritik ataupun saran, silakan melalui kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Salam sinema!